Karena itu ada ulama yang menetapkan selama lebih dari 20 hari jangan qasar. Karena Nabi pun mengqasar 20 hari. Saya lihat di dalam syarahnya, ini bukan batas, tapi Nabi waktu itu di sana 20 hari. Bukan jadi batas mengqasar selama 20 hari. Sekarang kita baca ini yang tertulis ya. An Jabir ibn Abdullah qala aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yauman. Nih yang jumlah hari ini. Nabi bermukim di Tabuk, ishrina yauman, selama 20 hari, yaksurus sholata, terus menerus mengqasar salat. Ini hadisnya. Sekaligus saja untuk menjadi bantahan, katakan bantahan. Ada yang menerangkan, misalnya, ini supaya jelas ya, orang Bandung berangkat ke Cianjur, misalnya ya. Yang dimaksud safar itu selama di jalan saja. Kalau sudah di Cianjur itu bukan safar. Tidak berlaku qasar, tidak berlaku jamaah. Nanti kalau pulang dari Cianjur ke Bandung, itu selama di jalan saja, baru disebut safar. Kalau sudah sampai di tempat bukan safar. Ini dalilnya bahwa Nabi SAW berangkat dari Madinah ke Tabuk, lalu beliau berada di Tabuk selama 20 hari terus menerus mengqasar salat. Jadi bukan hanya di waktu di Nablus saja, bukan di waktu di kereta api saja, bukan pada waktu yang namanya jalan saja. Dari Bandung ke Jakarta, seminggu di Jakarta, selama di Jakarta itu safar. Seperti Nabi selama di Tabuk 20 hari itu safar. Hadis pertama, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi berada, ngamukim di daerah yang namanya Tabuk, ishrina yauman, di situ selama 20 hari, yaksurus sholata, terus menerus mengqasar salat. Duhurnya diqasar, asarnya diqasar, isyaknya pun diqasar. Di jamaah tidak. Nah, itu sudah ditulis, yaitu pada 2 minggu yang lalu, khusus membicarakan masalah jamaah saja. Ahad kemarin khusus membicarakan qasar saja. Sekarang membicarakan masalah jarak dan waktu untuk berlakunya salat qasar itu. Sekarang yang kedua, An Imran bin Husainin qala Gozaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahul fatha fa aqama bi Makkah samania asyrata lailatan la yusalli illa rak'atain wa yaqulu ya ahlal balad sallu arba'an fa inna qaumun safrun.
Hadis ini rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari Imran bin Husain mengatakan, kami berperang bersama Nabi SAW. Wa syahidtu ma'ahul fathah, dan aku mengikuti waktu Futuh Mekah. Futuh Mekah terkenal dalam tarikh. Futuh Mekah artinya waktu Mekah dikuasai. Gembong-gembong musyrikin di situ sudah tidak ada lagi, kecuali hanya sekian orang yang sudah mengalah. Itu Futuh Mekah. Mekah dikuasai kembali. Hadis yang kedua ini menjelaskan 18 malam. Karena itu ada ulama yang menetapkan selama lebih dari 20 hari jangan qasar. Karena Nabi pun mengqasar 20 hari. Saya lihat di dalam syarahnya, ini bukan batas, tapi Nabi waktu itu di sana 20 hari. Bukan jadi batas mengqasar selama 20 hari. 1, 2. Lebih-lebih lagi, kan Nabi juga selama ada di Mekah 18 hari la yusolli ila rakaatin, tidak salat kecuali 2 rakaat. Ini pun bukan batas. Kalau batas kan jadi 2. Yang satu 20 hari di Tabuk, yang satu lagi hadis 18 hari selama berada di Mekah. Ini yang mau jadi batas yang mana? Kalau ini dijadikan dalil sebagai batas lama yang namanya safar untuk qasar. Ketiga, An Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas mengatakan, lama patahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Sama dengan hadis yang di atas. Yang disebut wa syahidu ma'ahul fathah. Hanya sahabat yang jadi narasumbernya namanya Imran bin Husain. Yang ketiga Ibnu Abbas. Ini menerangkan kejadian Futuh Mekah sama, tapi redaksinya lain. Ibnu Abbas mengatakan, lama patahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, tatkala Nabi menguasai Mekah, patah teh putuh teh ya. Aqoma fiha tis'a asyrota, Nabi berada di Mekah selama 19 hari. Kalau di atas nyebutkan 18. Bisa jadi dihitung dengan hari akhir atau tidak dihitung dengan hari akhir. Kedua narasumber ini, yusolli rakaataini, selama itu Nabi terus salatnya 2 rakaat. Qala, ia berkata, panahnu idzan safarna, kami apabila safar, kata Ibnu Abbas itu, fa'aqamna tis'a asyrota qasorna, selama 19 hari di sana kami mengqasar, wa in zidna atmamna, apabila lebih dari 19 hari kami tidak mengqasar. Tuh, jadi kia. Ada yang membatasi selama safar itu lebih dari 19 hari tidak mengqasar lagi. Karena Nabi mengqasar salat selama 19 hari. Betulkah ini sebagai batas? Lalu Ibnu Abbas mengatakan lebih dari 19 hari kami tidak mengqasar lagi. Hadis yang bawah ini. Dan ada satu lagi, tapi saya pikir cukup Iwan. 4 cukup.
An Sumamah bin Syarahil qala, dari Sumamah bin Syarahil berkata, kharajtu ila ibni Umar, saya keluar, saya berangkat bertamu kepada Ibnu Umar. Fakultu, saya bertanya, ma sholatul musafir, apa yang dimaksud dengan salat musafir itu? Faqala, Ibnu Umar menjawab, rok'ataini, dua rakaat, illa sholatal maghribi salasan, kecuali sholat maghrib 3 rakaat. Qultu aro'aita in kunna bidhil majaz. Itu bahasanya kurang titik, bukan mahaj, majaz, jim. Bagaimana menurut Anda bila kami berada di daerah Dzul Majaz? Qala, Ibnu Umar menjawab, wa madzil majaz, apa dzil majaz itu apa? Qultu, saya menjawab, kata Syarahil, Sumamah bin Syarahil, makanun najtami'u fihi. Dzul Majaz adalah satu tempat yang kami suka kumpul-kumpul di sana. Wa nabi'u fihi, dan kami berjual beli di sana. Semacam pasar, semacam tempat kumpul orang-orang. Wa namkusu ishrina lailatan aw khumsa asyrata lailatan, kami di sana berada selama 20 malam atau 15 malam. Bagaimana? Faqala, Ibnu Umar menjawab, ya ayyuhar rajul, wahai saudaraku, kuntu bi Azerbaijan, aku pernah berada di satu tempat namanya Azerbaijan, yang sekarang menjadi sebuah negara Islam itu, Azerbaijan, yang dulu masuk kepada Soviet Uni, ya, Uni Soviet. Setelah pecah, ternyata Azerbaijan juga menjadi sebuah negara sekarang. Azerbaijan besar. La adri qala arba'ata ashhur aw syahrain, saya tidak tahu ia mengatakan 4 bulan atau 2 bulan. Malah ada yang mengatakan sampai dengan 6 bulan. Fara'aituhum yusalluna raq'atain. Aku melihat mereka salatnya 2 rakaat. Dari hadis pertama sampai yang keempat, bila kita dalam safar, silahkan, mau qashar silahkan, tidak qashar silahkan. Tapi lebih utama di qashar saja, karena tidak terdapat keterangan di dalam safar Nabi tidak qashar. 1. Sahkah kalau salat kita tidak qashar? Sah. Boleh tam, boleh qashar. Hadisnya di atas ada. Tidak saling menegur. Ada yang qashar, ada yang tam juga ada. Tapi, nah ini nyambung kepada hadis ahad, 2 ahad yang lalu. Bila mengqashar, Nabi SAW itu biasanya dengan menjamak. Kalau mengqashar, biasanya menjamak. Kalau tadi ada pertanyaan, bagaimana mengqashar saja kalau tidak jamak? Jawabnya silakan. Mengqashar tidak jamak silahkan, qashar kemudian dengan jamak pun silahkan.
itu sudah tertulis pada lewat 2 ahad yang lalu khusus mengenai jamak saja. Ya. Sudah tertulis. Nah, dengan hadis yang ini maka ternyata untuk mengqashar salat itu jarak minimalnya sampai Dzulhulaifah. Adapun yang dimaksud dengan safar ternyata tidak ada kepastian batas waktu. Hanya, nah itu kalau asa geus lila teuing ya hayah we qashar teh geunah silakan untuk tidak qashar. Misalnya itu ada pensiunan konektor itu pertanyaannya Bandung Surabaya, Surabaya Bandung, Bandung Surabaya. Dia orang Bandung. Kan berangkatnya selang 1 hari. 5:30 sore datang di Surabaya kira-kira jam 4 subuh. Pulangnya besok ke Bandung. Oleh 1 hari berangkat lagi ke sana. Jadi tiap hari qashar saja asa teu geunah. Di perjalanan di kereta api di qashar, tidur di sana di Surabaya di qashar, karena baru kembali ke Bandung kan besok hari. Saya menjawab, silahkan menurut feeling Anda sendiri. Setelah sekian hari, sekian lama merasa seperti ada panggilan batin, tong di qashar, silakan. Lebih baik lagi kalau di waktu safar bila tidak akan qashar bermakmum kepada imam setempat. Itu memang terjadi di zaman Nabi pun salat berjamaah itu yang safar bermakmum kepada imam setempat, mereka tidak mengqashar tapi mengikuti imam setempat itu. Itu ya. Insya Allah mungkin ini saya baca di kitabnya ya. Loh, ini mungkin mesti ada lanjutan sedikit lagi mungkin ya, insya Allah.